Pinter itu relatif, tapi komunikasi yang tidak semua orang punya skillnya seperti itu. Saya pun mau tadinya saya itu sebenarnya pendiam loh Bu, saya itu. Oh. Ya, semenjak masuk Seperti Yamaha. ini pendiam ya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang tamu kita di Pod Smart, podcastnya orang-orang smart di channel Muhimedia bersama saya Tika. Kali ini kita kedatangan tamu dari Yamaha Indonesia Motor dengan Pak Agustiawan. Siang ini kita ngobrol-ngobrol tentang apa nih Pak? Persiapan siswa menghadapi dunia kerja. Dunia kerja, iya. Betul sekali. Monggo Pak Agus, gimana? Kira-kira lulusan seperti apa sih yang dibutuhkan di industri? Nah, ini. Jadi sebelumnya saya kenalin dulu ya, nama saya Gustiawan dari divisi CCS dan Yamaha Institute PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing untuk wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jadi kami sendiri itu bertanggung jawab untuk manajemen people manajemennya, di mana kami bertanggung jawab untuk pendidikannya, kemudian level pendidikannya. Jadi kami di Yamaha itu sebenarnya juga kayak ada sekolahan gitu. Oh, ada sekolah ya. Ada sekolahnya Yamaha Institute itu. Ya, Pak. Iya, ada sama kelas sekolah. 1, 2, 3. Jadi karyawan kami pun ada tingkatan-tingkatannya seperti itu. Mulai dari basic 1, kemudian penyempurnaan lagi ke basic 2 sampai akhirnya nanti karirnya kan jelas ya. Jadi setiap karyawan itu nggak akan di situ terus, pastinya akan ada pengembangan karir. Nah, setiap pengembangan karir itu juga akan diikuti dengan pengembangan skillnya juga seperti itu. Nah, ngomong-ngomong masalah SMK nih, ini kebetulan juga SMK Muhammadiyah 1 Semarang ini salah satu SMK binaan kami di Jawa Tengah dan sudah punya program keunggulan juga. Wah, ini luar biasa. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini dengan Yamaha, dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa jalan terus. Amin. Itu. Nah, kalau kami di industri itu memang kita sedang mendukung program pemerintah tentang revitalisasi SMK ya. Dimana ini harus benar-benar link and match, benar-benar harus bekerja sama nih antara Yamaha, antara industri dengan SMK, supaya apa? Ketika lulus nanti memang lulusan SMK ini sudah siap untuk terjun di dunia kerja. Sedangkan kalau kita lihat sendiri memang belum semua SMK itu memenuhi kriteria, artinya seperti sumber daya manusianya, kemudian lulusannya, skillnya itu ketika anak lulus terjun ke dunia kerja, mereka melihat sesuatu yang berbeda. Kok beda ya sama yang diajarin di sekolah ya? Nah, seperti toolsnya sudah lebih modern sekarang. Seperti pemasaran pun sudah ada yang digital. Seperti itu. Yamaha juga punya tool sendiri seperti itu. Jadi memang perlu adanya link and match seperti itu. Nah, dengan ini harapannya apa, lulusan SMK nanti ketika lulus sudah siap terserap, benar-benar siap dan sudah sesuai dengan apa yang ada di industri sekarang seperti itu. Seperti di Yamaha itu memang kami sendiri itu kayak peluang kesempatan kerja terutama di marketing itu sangat luas sekali, masih terbuka sekali ya, karena salah satu pangsa pasar Jawa Tengah DDS 3 Jawa Tengah Jogja ini juga cukup besar. Peluang minat orang beli motor itu juga besar. Jadi SDM-nya pun juga masih membutuhkan sangat banyak juga. Jadi peluangnya masih cukup banyak sekali seperti itu. Maka dari itu ini pentingnya link and match seperti ini. Iya, betul Pak. Sinkronisasi ya Pak ya. Ya, terus kalau di Yamaha sendiri itu sebenarnya simple loh Bu. Iya. Simpelnya gimana Pak? Jadi kami itu setiap kali rekrut baik itu manufacturing dan lain-lain, itu pertanyaan yang pertama mungkin sering diajukan oleh HRD dealer-dealer kami itu adalah komunikasi itu nomor satu. Apakah skill komunikasi tetap bisa komunikasi nggak nih, karena kami di tim Yamaha itu memang dituntut untuk bisa komunikasi, karena kita nanti kerjanya nggak sendirian, kita bekerja dalam tim seperti itu, saling koordinasi. Nah, itu komunikasi sangat penting, dan memang banyak juga masukan-masukan dari dealer kami itu memang angkatan kerja kerja sekarang itu komunikasinya yang agak kurang, makanya perlu dipersiapkan nih ya. Makanya dengan kerjasama ini kan dari Yamaha juga ada materi, kami punya materi yang biasa kami sampaikan ke salesman. Nah, materi ini tuh sangat luar biasa sekali, makanya kita mau sampaikan juga nih supaya nanti lulusan SMK itu juga sama dengan
skill minimal basic skill salesman kami yang ada di lapangan, minimal seperti komunikasinya, product knowledge-nya, attitude-nya, seperti itu. Dan tidak lupa disiplin juga. Seperti itu. Soft skill ya, Pak ya. Soft skill. Tapi memang saat ini yang lagi banyak dibutuhkan ini memang soft skill-nya. Itu karena ya itu tadi apalagi marketing ya. Marketing, kita jual sesuatu, kita harus present sesuatu, kalau ketemu orang aja sudah malu, ya kan, udah takut duluan ya, padahal salah satunya seperti itu ya. Jaringan kan. Tuh, seorang salesman sukses atau tenaga pemasar sukses itu minimal dia harus kenal dengan banyak orang. Kenal dengan banyak orang, berani seperti itu, dan bisa mampu mengembangkan diri. Rata-rata tim kami yang sukses seperti itu. Ya, temannya banyak. Jadi mulai dari SMK bisa mulai diajarin, Bu. Seperti Pak. Kemarin yang kita lakukan kan. Kita sudah langsung terjun jadi anak-anak ke masyarakat. Ternyata ketika saya tanya kemarin belum pernah sama sekali. Seumur hidup, bahkan seumur hidup belum pernah sama sekali mengikuti kegiatan seperti itu. Jadi kemarin tuh kami itu ajak anak-anak untuk langsung terjun. Setelah kami berikan teorinya 2 jam, kita langsung terjun ke lapangan. Saya kasih tugas anak-anak itu, silahkan kenalan dengan 1 orang asing. Jangan yang pernah ketemu, jangan pokoknya warga sekitar dan nggak jauh-jauh dari sekolah itu. Dan macam-macam, ternyata ada yang pengalamannya berani, ada yang masih takut, ada yang diusir juga kemarin, Bu. Diusir dari rumah, disuruh pergi ada juga ya. Tapi nggak ada yang diseguki waung toh, Pak? Oh, nggak ada. aman. Kebetulan kan saya sama Bu Esi kemarin ikut nih. Wah, anak-anak itu juga ternyata gesit-gesit jalan cepet-cepet. Nah, ini salah satu yang cukup baik, dan setelah mereka dapat pengalaman ini mereka juga seneng loh, Pak, ternyata semangat kenalan itu gampang ya gitu. Ya, dan bisa mendapatkan data konsumen. Saya kemarin juga iseng, selain kenalan coba minta datanya juga, minta nama, alamat, nomor telepon, coba berani nggak gitu, dikasih nggak kira-kira. Dengan keluguan mereka, dengan mungkin baru pertama kok ternyata berhasil juga gitu loh, Pak. Keren. Berarti bisa ya. Berarti sebenarnya bisa menggali potensi, kemudian langsung dipraktekkan. Dan ilmu dari kami itu selain untuk jualan motor ya, tentunya Yamaha ya, itu juga bisa mereka pakai untuk kegiatan lain. Contoh dia mau usaha, mau masarin sesuatu, mau pakai caranya yang kami pakai juga bisa, karena kita bisa, caranya kami itu sebenarnya juga umum, juga universal, juga bisa dipakai di semua produk. Itu enggak cuma motor saja seperti, tapi khususnya kalau motor bisa lebih efektif seperti itu. Karena memang saya sendiri juga ngajarin salesman kami di Jawa Tengah itu, memang yang pertama jualan itu nggak boleh maksa. Yang pertama nggak boleh maksa ya, Pak, kuncinya ya. Itu ya, kalau kayak anak kemarin juga saya ajarin, kalau diusir ya sudah, kan kita nggak boleh maksa seperti itu. Udah cari yang lain. Itu kita kasih motivasi, kalau diusir ya nggak usah berkecil hati. Ini juga salah satu untuk ngelatih mental juga. Nggak boleh baper ya, Pak. Nggak boleh baper gitu. Saya udah bayangin nih, waktu ini belum pernah nangis gimana? Iya, ada yang nangis, ada yang berambang, ternyata nggak seperti itu, nggak seperti yang saya bayangkan. Terima kasih. Ya, salah satu konsep yang bisa dijalankan di SMK seperti itu. Pengalaman mereka yang belum pernah role play seperti itu bisa sering diinformasikan seperti itu kan. Itu sangat penting. Yang pertama, pinter itu relatif, tapi komunikasi yang tidak semua orang punya skillnya seperti itu. Saya pun tadinya saya itu sebenarnya pendiam loh, Bu, saya itu. Ya, semenjak masuk Yamaha. Seperti ini pendiam ya, Pak. Iya loh, kalau nggak percaya tanya istri saya di rumah, ya, apalagi di rumah. Di rumah aku mungkin katanya kalau di penelitian itu kan antara laki-laki sama perempuan itu kan lebih banyak kosakatanya perempuan ya. Laki-laki cuma hanya 70. Tapi kalau sudah ketemu orang ngajar ya sama aja sebenarnya ya. Ya tadinya pendiam, Bu, pendiam, tapi begitu masuk Yamaha sering ketemu konsumen, sering komunikasi, kita bertemu dengan berbagai macam karakter konsumen, ada yang seperti ini, seperti itu, akhirnya dari seperti ini. Dari terpaksa dulu ya, Pak. Dari terpaksa dulu, akhirnya seperti ini, akhirnya bisa komunikasi dari gestur saja kita bisa ketemu, bisa ketemu, dan ini yang kita mau sharingan ke anak-anak. Salah satunya itu komunikasi memang sangat penting sekali. Dan ini untuk persiapan juga untuk PKL juga kan. Karena kan kita beberapa tahun ini
work from home seperti tidak itu. menerima anak PKL nih Pak ya. Belum menerima PKL, tapi alhamdulillah Yamaha ini tergantung daerahnya sih Bu. Kayak di Semarang ini kan sudah level 1, jadi dealer-dealer kami sudah mulai membuka untuk PKL offline seperti itu dan sudah siap seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Agus. Jadi lulusan yang dibutuhkan industri itu lebih ke ini ya Pak, soft skill. Yang pertama itu skill komunikasi. Ya, saya kira kalau skill komunikasi memang sangat penting sekali. Kenapa? Karena anak sekarang itu kan lebih asik dengan gadgetnya ya. Jadi dia komunikasinya sama benda mati nih. Jadi ngobrolnya ya ngobrol tulisan, jadi beda. Manakala dia harus skill komunikasi bicara, tentunya harus didampingi seperti itu ya Pak ya? Betul. Oke. Ada lagi Pak selain skill komunikasi, kemudian kemampuan apa lagi Pak yang kira-kira untuk anak? Sama satu lagi knowledge ya, product knowledge. Nah, terutama kalau dia itu tenaga pemasar seperti itu. Apapun jualannya, komunikasinya bagus, tapi kalau tidak menguasai produk, ya sama aja. Nggak closing ya Pak. Offline maupun online atau digital pun juga sama. Pengetahuan produk itu memang harus kuat anak-anak ini. Tergantung nanti dia penempatan di mana. Kalau di retail ya silahkan pelajari apapun yang ada di retail, kemudian bahasa salesnya bagaimana. Kalau kita itu ada istilah sales talk. Ya, sales talknya, bahasa komunikasinya ke konsumen seperti apa, itu yang perlu diajari. Apalagi kayak Yamaha ini kan produknya cukup banyak nih. Produknya cukup banyak, motor maticnya saja ada 10 sendiri. Dengan berbagai macam fitur, teknologinya juga beda-beda. Itu kan juga tantangan juga buat sales-sales kami. Tapi sebenarnya nggak perlu khawatir karena sekarang kan eranya digital juga. Android ya Pak. Toolsnya juga sudah banyak. Kalau pemasar jadi sales zaman dulu itu sudah beda dengan zaman sekarang. Nah, itu yang juga kita mau informasikan ke siswa anak-anak bahwa salesman itu kan memang kalau di dunia kerja kan salah satu ujung tombak ya Pak ya. Ujung tombaknya perusahaan. Ujung tombak perusahaan. Setiap perusahaan pasti butuh yang namanya tenaga sales, pemasar, dan nggak pernah tutup itu seperti itu. Product knowledge itu memang sangat penting sekali. Contoh kalau si siswa ini sudah komunikasinya sudah lancar, bagus, dia ngomongin satu contoh sampling pulpen aja lah Bu. Pulpen seperti ini aja. Bagi setiap orang pulpen biasa ya. Tuh, tapi kalau anak pemasaran beda lagi. Ini namanya pulpen merek standar. Ini selain buat nulis, ini kenapa kok sangat nyaman, kenapa kok kita perlu beli pulpen ini, karena terbuat dari bahan yang sangat bagus, tidak sakit di tangan, dan kalau buat nulis itu nyaman. Nah, itu kenapa kok kita perlu beli pulpen ini ya. Hanya sekedar pulpen saja kita bisa explore kemana-mana. Atau tintanya nggak cepat habis dan lain-lain. Nah, dari satu produk saja. Nah, itu yang penting juga buat anak-anak seperti itu. Walaupun mungkin ini jurusan pemasaran ya tidak ada sangkut pautnya dengan otomotif, tapi kita juga ada produk dan beberapa istilah-istilah yang mungkin asing juga, itu juga perlu dipelajari sedikit-sedikit. Tadi juga saya kenalkan ke anak-anak tentang product knowledge, ada istilah-istilah baru seperti itu, dan istilah-istilah tersebut juga sebenarnya dipakai oleh semua tenaga penjual kami juga. Mereka mau nggak mau harus ikut, harus minimal paham seperti itu, segaris paham seperti itu. Makanya dari kami ini nanti akan berikan materi-materi yang memang mudah dipahami, mudah dimengerti, dan dengan bahasa yang mungkin lebih mudah diserap sama kekinian anak-anak. Gitu ya Pak ya. Juga, seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Agus untuk share ilmu pada Muhimedia. Ikuti terus channel kami di Podsmart, podcastnya orang-orang smart di Muhimedia. Terima kasih Pak Agus. Selamat sama-sama. siang. Next time kami undang lagi ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih.